Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi sejarah kelas 10 peminatan bersama saya Web Warji. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah ruang lingkup sejarah. Ada dua materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Untuk lengkapnya kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan materi sejarah kelas 10 peminatan. Kita lanjutkan sekarang bab 2. Judulnya adalah ruang lingkup sejarah. Ada 4 yang termasuk dalam ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan keempat, sejarah sebagai seni. Dalam pertemuan ini kita akan membahas dua materi saja. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan cabang ilmu pengetahuan. Mempelajari sejarah, menerjemahkan informasi dari catatan-catatan yang dibuat oleh orang per orang, keluarga, dan komunitas pengetahuan akan sejarah, meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama adalah sejarah bersifat empiris. Ciri yang kedua, sejarah memiliki objek. Ciri yang keempat, sejarah memiliki metode. Lalu juga sejarah memiliki teori-teori yang konsep-konsepnya itu sendiri. Kita akan ulas sedikit bahwa sejarah memiliki metode. Yang dimaksud dengan metode di sini adalah sejarah memiliki tahap-tahap dalam penulisan suatu peristiwa sejarah. Ada 4. Yang pertama heuristik, kedua kritik, ketiga interpretasi, dan keempat historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah pengumpulan yang dilakukan oleh seorang penulis atau sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah yang berserakan untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. Kemudian setelah itu, seorang sejarawan sebelum menulis suatu peristiwa sejarah melakukan kritik. Maksudnya adalah memilih bukti-bukti atau fakta-fakta sejarah mana yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa sejarah yang akan ditulis. Setelah itu, setelah melakukan kritik atau analisis, maka dilakukanlah interpretasi atau penilaian. Peristiwa mana yang memiliki korelasi dengan peristiwa yang akan ditulis. Penilaian ini penting agar peristiwa sejarah bisa benar-benar disuguhkan benar-benar terjadi. Nah, setelah itu maka dilakukanlah historiografi atau penulisan kembali peristiwa sejarah. Nah, inilah metode penulisan sejarah. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa ciri yang kedua dari sejarah sebagai ilmu itu memiliki objek. Apa itu objeknya? Objek dalam sejarah adalah manusia. Mengapa? Sebab manusialah pelaku utama atau aktor utama yang menimbulkan terjadinya suatu peristiwa sejarah.
Karena manusialah maka peristiwa sejarah terjadi. Memang dari peristiwa yang sederhana sampai peristiwa yang kompleks. Dari peristiwa sejarah yang baik dan sampai peristiwa yang kurang baik. Dari peristiwa-peristiwa tadi, bagi kita sekarang bisa mengambil hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Kalau peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu itu baik, maka oleh kita bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Sedangkan di peristiwa sejarah yang kurang baik, maka peristiwa tadi kita tinggalkan, bahkan dijadikan pelajaran bahwa sesuatu yang kurang baik akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan hal yang baik akan mendorong hidup manusia lebih baik. Itu tentang sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, kita lanjutkan sekarang sejarah yang kedua. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam arti peristiwa sebagaimana terjadi adalah proses sejarah dalam aktivitas sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Artinya apa adanya. Karena peristiwa itu murni apa adanya, maka sejarah sebagai peristiwa itu memiliki ciri. Ada 3 ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama abadi, yang kedua unik, dan ketiga penting. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama abadi. Apa itu abadi? Abadi adalah sebuah peristiwa sejarah yang tidak berubah-ubah. Yang kedua unik. Apa itu unik? Yaitu sebuah peristiwa sejarah yang hanya terjadi satu kali. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari sejarah sebagai peristiwa adalah penting. Apa itu penting? Karena peristiwa sejarah itu memiliki pengaruh besar terhadap manusia sekarang dan masa yang akan datang. Dari ketiga ciri sejarah sebagai peristiwa tadi, Bapak akan kemukakan contohnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia abadi? Sebab peristiwa tadi hanya terjadi satu kali, sama persis, yaitu pada tanggal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta sebagai proklamatornya dan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, peristiwa tadi itu tidak mungkin dapat diulang lagi tahun yang akan datang. Mengapa demikian? Bisa saja. Kenapa? Karena diantaranya waktu yang akan berubah. Bukan lagi 45 tetapi 46. Nah, itu beda dengan yang pertama. Lalu juga tempatnya, mungkin yang pertama di rumah Soekarno tahun 46 itu dilakukan di Istana Negara. Itu mungkin yang membedakan bahwa peristiwa sejarah abadi hanya tidak berubah-ubah, hanya satu kali. Yang kedua unik. Mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan unik yang terjadi satu kali? Sebab peristiwa tadi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan oleh Soekarno-Hatta. Pada tahun 1945, 17 Agustus tahun 1945. Itu kan satu kali. Yang ketiga, mengapa proklamasi kemerdekaan itu penting? Mungkin Anda tahu, Anda pahami kemerdekaan itu penting sebab dengan proklamasi kemerdekaan itu pembeda dan memiliki pengaruh besar terhadap bangsa kita. Sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa kita adalah bangsa yang dijajah. Sedangkan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Dengan tercapainya kemerdekaan, maka bangsa kita bisa menentukan nasibnya sendiri.
Mau bagaimana bangsa kita itu ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tidak lagi hidup dalam kungkungan penderitaan akibat penjajahan. Maka seyogyanya bangsa kita bisa mengisi kemerdekaan ini pada hal-hal yang positif. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Bapak akan simpulkan dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa itu memiliki ciri. Yang pertama objektif, yang kedua unik. Ya, dari dua tadi bisa kita lihat bahwa sejarah sebagai peristiwa ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa sejarah memang adanya, betul adanya, bukan rekayasa. Sedangkan sejarah sebagai ilmu itu sejarah yang memang memiliki metode sendiri, aturan sendiri, sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Nah, menunjukkan bahwa sejarah bukan dongeng, tapi sejarah sebagai ilmu karena punya ciri khas yaitu metode, sama seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.